Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang satu tragedi yang terjadi di sebuah MTS ya, Madrasah Tsanawiyah di wilayah Pondok Labu, Jakarta Selatan. Di mana ketika hujan lebat, ya tembok yang berada di pinggir sungai di sebelah sekolah itu mengalami tergerus dan akhirnya ada 4 anak yang tertimpa tembok tersebut. Namun 1 anak selamat dan sedang menjalani perawatan di rumah sakit, sementara 3 anak tewas di lokasi. Nah, seperti apa sebenarnya keamanan di sebuah satuan pendidikan, baik itu sekolah maupun madrasah dan juga pondok pesantren, untuk melindungi anak-anak kita dari bencana. Nah, terkait hal seperti ini, kita jadi teringat tentang pendidikan kebencanaan. Pendidikan kebencanaan itu untuk melakukan mitigasi atau meminimalkan resiko atau korban yang banyak. Dan itu sebenarnya dilakukan oleh negara-negara yang rawan bencana. Misalnya Jepang. Jepang itu melakukan pendidikan kebencanaan kepada anak-anak, ya itu dari mulai TK hingga perguruan tinggi. Tidak sekedar ya untuk dikatakan bahwa dalam SOP gitu disosialisasi, tidak. Mereka melakukan simulasi secara terus-menerus dari TK hingga perguruan tinggi, sehingga Jepang yang sering sekali mengalami gempa itu menjadi teredukasi masyarakatnya. Kalaupun kejadian gempa berada di sekolah pada saat jam belajar, di mana jumlah guru dengan murid pasti jauh, murid tuh bisa 1000, gurunya mungkin tidak sampai 100. Lalu bagaimana mengatasi anak-anak yang ribuan ini ketika gempa terjadi? Maka diperlukan sebuah SOP dan juga simulasi sehingga anak-anak paham, gurunya paham, jadi seluruh warga sekolah itu paham. Nah, kalau misalkan ya gempanya terjadi di rumah pun, karena anak-anak teredukasi, dia pun paham apa yang akan dilakukan ketika bencana itu terjadi. Nah, ini berbeda dengan negeri kita. Meskipun pendidikan kebencanaan pernah dilakukan pemerintah pada era 2014 sampai dengan 2018, namun nampaknya belum banyak sekolah yang teredukasi untuk ini, tidak memiliki SOP juga untuk penanganan bencana. Salah satunya adalah ya di sekolah ini ya, MTS Negeri 19. Bukan hanya MTS ini, tapi mungkin banyak sekolah di DKI Jakarta ataupun di Indonesia yang belum memiliki ini. Nah, yang pertama adalah ketika bencana banjir misalnya. Banyak kok daerah kita ini di Indonesia yang bencana banjir itu melanda. Nah, kalau kemudian bencana banjir ini terjadi di sekolah pada jam belajar, seperti pada kasus ini bagaimana? Pertama, evakuasi. Ketika itu, apalagi letak sekolah berada di dekat sungai, maka harus dilakukan adalah meninggalkan lantai 1. Meminta seluruh warga sekolah ke lantai yang lebih tinggi, lantai 2 dan lantai 3. Melarang anak-anak bermain di halaman sekolah. Pertama, hujan bisa terpeleset. Kalau jatuh, kepala lebih dulu, tidak sadarkan diri, tentu ini akan berdampak fatal. Yang kedua, ketika kemudian dibiarkan bermain, bagaimana kalau ada petir karena hujan lebat sedang terjadi? Dan satu lagi, seperti anak-anak yang mengalami musibah ini. Mereka berada di dekat tembok yang kebetulan bersisian dengan sungai. Ternyata pada saat mereka berada di posisi itu, tembok ini rubuh dan menimpa mereka. Nah, kita tidak ingin itu terjadi. Oleh karena itu, di momentum ini, pendidikan kebencanaan seharusnya digalakkan di Indonesia. Yang kedua, semua sekolah harus punya SOP. Misalnya wilayah kayak Kalimantan nggak mungkin ada gempa karena lempengnya tidak ada di situ, lempeng dunianya. Tapi yang perlu dan penting di sana misalnya soal kebakaran dan asap, bencana asap. Lalu kalau di wilayah seperti Jakarta yang kerap banjir, apalagi ini sudah musim penghujan, maka ini perlu bagaimana sekolah memiliki SOP ketika bencana terjadi. Ketika hujan lebat, kemudian anak-anak naik ke lantai 2 dan 3, kalaupun sekolah ini terkepung oleh banjir, karena memang letaknya lebih rendah daripada jalanan, pertolongan bisa segera dilakukan. Koordinasi dengan Damkar, koordinasi dengan BNPB, koordinasi dengan orang tua. Jadi ketika itu anak-anaknya tetap berada di dalam, tidak mungkin pulang karena hujan lebat juga sedang terjadi, tapi seketika mereka berada di sekolah mereka aman. Nah, jadi kita belajar dari peristiwa ini bukan menyalahkan, saling menyalahkan pihak-pihak, tidak. Mari kita belajar. Dari peristiwa ini meskipun pembelajaran ini terlalu mahal karena menewaskan 3 anak.
Namun kita di bulan yang sedang musim hujan ini, mari lindungi anak-anak kita selama berada di sekolah. SOP harus dilakukan, simulasi juga harus dilakukan. Kalau gempa harus ke titik evakuasi, titik kumpul, meninggalkan ruangan kelas. Tapi ketika hujan dan banjir, pilihannya adalah tetap berada dalam ruangan, tetapi pada tempat yang lebih tinggi. Dan tempat lebih tinggi itu biasa di sekolahan ada, di lantai 2 dan lantai 3, kecuali sekolah itu tidak tingkat. Nah, kalau tidak tingkat seperti apa? Tentu koordinasi secepatnya dan meninggalkan sekolah dan mencari tempat yang lebih tinggi. Tentu ini semua adalah sebuah proses kita belajar sebagai bangsa. Ingat, anak-anak bisa mengalami berbagai kerentanan, termasuk karena bencana alam. Oleh karena itu, mari Kemendikbud, Kemenak, dinas-dinas pendidikan di seluruh daerah, termasuk kantor Kementerian Agama di kabupaten, kota maupun provinsi, mari kita susun sekarang pendidikan kebencanaan pada anak-anak kita. Bencana itu banyak, dan Indonesia ini termasuk negeri yang rawan bencana. Kedua, SOP dibuat, panduan dibuat, tapi dipraktekkan. Jadi kalau di Jepang, anak tuh dengar sirine, sirinenya pada bunyi tertentu, oh nggak perlu ninggalin kelas, ini gempanya skala liternya rendah. Tapi ketika harus meninggalkan kelas, itu ada tanda lagi. Jadi mereka sudah terbiasa dengan bunyi-bunyian itu. Nah, inilah yang harus juga dilakukan di negeri kita, karena negeri kita sebenarnya juga rawan terhadap bencana gempa, termasuk kebakaran hutan, banjir, tanah longsor, bahkan banjir bandang. Mari kita lindungi anak-anak kita dan juga pendidik kita selama berada di sekolah ketika bencana datang. Kita tidak mau peristiwa seperti ini terjadi, dan kami tim Jurnal Retno Listiarti mengucapkan bela sungkawa terhadap keluarga korban, baik korban meninggal maupun korban yang saat ini sedang dirawat. Dan kami mendorong supaya pemerintah daerah melakukan asesmen psikologi kepada anak-anak yang melihat peristiwa ini, karena pasti mengalami trauma. Semoga kejadian ini yang terakhir. Mari kita sama-sama punya perhatian terhadap pendidikan kebencanaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.